Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang analisis sensitivitas penambahan variabel keputusan X. Dengan saya sendiri, Muhammad Fadila Zukaidah, dan teman saya, Daniel Dwi Erianto Manurung, Muhammad Satrio Joyo, Luis Mikael Kamdesus, dan juga Fernaldi Anggada. Pokok pembahasan kita yang pertama ada analisis sensitivitas, masuk kedua pos optimal analisis, yang ketiga kelompok perubahan parameter, keempat perubahan matriks kendala, dan yang kelima ada contoh soal dan pembahasan. Analisis sensitivitas dan pos optimal analisis akan dijelaskan dengan Luis Kamdesus. Analisis sensitivitas biasa disebut post optimal analisis, yaitu menganalisis parameter dan pengaruh terhadap solusi optimal. Melalui analisis sensitivitas dapat dievaluasi pengaruh perubahan-perubahan parameter dengan sedikit tambahan perhitungan berdasarkan tabel simplex optimum. Analisis ini terjadi setelah diperoleh solusi optimum perubahan atau variasi dalam masalah LP yang biasanya dipelajari melalui post optimal analisis. Dapat dipisahkan dalam 3 kelompok umum. Selanjutnya, post optimal analisis. 1. Analisis yang berkaitan dengan perubahan diskrit parameter untuk melihat berapa besar perubahan dapat ditolerir sebelum solusi optimum mulai kehilangan optimalitasnya. Jika delta kecil parameter menjadi delta drastis maka solusi sangat sensitif. Sebaliknya, jika delta parameter tidak berpengaruh besar terhadap solusi, maka solusi relatif insentif terhadap nilai parameter tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernaldi Anggada. Masih melanjutkan dari Kamdesus, ada post optimal analisis. Yang kedua itu analisis yang berkaitan dengan perubahan struktural muncul bila ada penambahan atau penghilangan kendala dan atau variabel untuk menunjukkan operasi alternatif. Yang ketiga itu analisis yang berkaitan dengan delta kontinu parameter untuk menentukan urutan solusi dasar menjadi optimum jika delta ditambah lebih jauh disebut parametric programming. Berikutnya ada kelompok perubahan parameter. Ini yang pertama ada perubahan koefisien fungsi tujuan atau disebut CJ, ada perubahan konstanta sisi kanan atau disebut DJ, ada perubahan kendala, ada penambahan variabel baru, dan yang terakhir penambahan kendala baru. Yang selanjutnya adalah perubahan matriks kendala. Matriks kendala atau koefisien matriks A dapat berubah karena yang pertama yaitu penambahan variabel-variabel atau kegiatan-kegiatan baru. Yang kedua, perubahan kebutuhan sumber daya dari kegiatan-kegiatan yang ada. Yang ketiga adalah penambahan kendala baru. Next. Berikut adalah contoh soal penambahan variabel baru. Sebuah perusahaan merencanakan memproduksi 3 barang, A, B, dan C. Keuntungan per unit barang-barang itu 2, 3, dan 1. Diperlukan 2 sumber daya yaitu buruh dan mentah. Dapat ditulis fungsi tujuan dengan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 dengan fungsi kendalanya misalkan sepertiga x1 plus sepertiga x2 ditambah sepertiga x3 kurang dari 1 untuk kendala buruh. Kemudian sepertiga X1 ditambah 4/3 X2 ditambah 7/3 X3 kurang dari 3 untuk kendala bahan mentah. Dan di mana X1, X2, dan X3 lebih dari 0. Next. Berikut adalah tabel simplex awal. Dari yang kita dapat tadi, fungsi tujuan dan fungsi kendala dapat dibentuk dalam tabel seperti berikut. Jadi ini hasil tabel optimum dari dari soalan tadi, di mana ditemukan nilai X1 sama dengan nilai kolomnya, nilai kanannya adalah 1 dan X2 nilai kanannya adalah 2. Dan nilai tujuannya adalah 8. Lalu ada pertanyaan, apa yang akan terjadi jika perusahaan ingin menambahkan produk baru atau D yang membutuhkan buruh 1 buruh dan 1 unit bahan mentah dengan keuntungan per unit 3. Apakah menguntungkan? Kita masih menggunakan soal yang tadi dengan tujuan yaitu Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3
ditambah 3x4, yaitu produk baru D ini. Lalu dengan kendala sepertiga X1 ditambah sepertiga X2 ditambah sepertiga X3 ditambah X4 lebih kecil dari 1, lebih kecil sama dengan 1. Dan ada kendala berikutnya ada sepertiga X1 ditambah 4/3 X2 ditambah 7/3 X3 ditambah X4 lebih kecil sama dengan 3. Dengan syarat X1, X2, X3, dan 4 itu harus lebih dari sama dengan 0. Di sini kita menggunakan yang namanya revise simplex dengan tujuan ini mencari nilai Z baru, yaitu menggunakan CBV yang tadi kita dapat, yaitu hasilnya 2,3 dikali B inverse dikali AJ dikurangi CJ. Dengan tujuan yaitu solusi optimal yang lama akan tetap optimal, dan jika nilai CBV B inverse dikali AJ dikurang CJ yang baru bernilai positif atau 0, jadi tidak akan terganti. Dan jika nilai CBV B inverse dikali AJ min CJ yang baru bernilai negatif, maka solusi optimal yang lama tidak lagi optimal, dan maka tabel optimal ditambah kolom CJ dan nilai AJ baru adalah B inverse dikali AJ lama. Kemudian tabel simplex dioptimalkan kembali. Kita masih menggunakan tabel optimal sebelumnya, di mana di sini matriks A4 ini didapat dari nilai kendala X4, yaitu masing-masing 1 ada tiap kendala, yaitu kemudian ada nilai C4 sama dengan 3 didapat dari nilai tujuan Z X4 sebesar 3, dan ada CBV didapat dari hasil tabel optimum di mana nilai X1 dan X2 Z tujuannya sama dengan 2 dan 3. Lalu ada di sini B inverse sama dengan 4 min 1 dan 1. Ini didapat dari hasil tabel optimum dari matriks dari S1 dan S2. Kemudian kita kalikan A4 dikali CBV dikali B inverse lalu dikurangi C4 yaitu 3. Dan diketahui hasilnya di sini 6 dikurang 3 hasilnya 3, dan sesuai yang tadi, jika hasil yang baru bernilai positif atau 0, berarti solusi yang lama tetap optimal. Jadi solusi yang lama tetap optimal dan produk baru D tidak perlu diproduksi. Dan di sini ada latihan untuk kelompok yang lainnya. Apa yang terjadi jika perusahaan tersebut tidak jadi menambahkan produk D dan memilih membuat produk E yang membutuhkan 1 unit buruh dan 1 unit bahan mentah dengan keuntungan per unit 9. Apakah itu menguntungkan? Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.